Perkenalkan, nama saya Cairisa Juliana. Saya akan membahas tentang pembangunan dalam bidang pendidikan. Dalam video kali ini, saya akan membahas yang pertama, esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Kedua, sumbangan pendidikan pada pembangunan. Ketiga, pembangunan sistem pendidikan nasional. Keempat, keragaman persepsi konsep pembangunan. Kelima, peran pendidikan dalam pembangunan. Definisi pendidikan dan pembangunan. Pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu educate yang berarti keluar. Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan kebodohan menuju pencerahan pengetahuan atau dari tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan, karena sasarannya adalah peningkatan sumber daya manusia. Sukses tidaknya pembangunan itu sangat ditentukan oleh keberhasilan di dalam pembangunan rohani atau spiritual yang secara bulat diartikan pembangunan manusia, dan yang terakhir ini menjadi tugas utama pendidikan. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri, tetapi itu belum menggambarkan esensi dari pembangunan. Dinyatakan dalam GBHN, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusia, yaitu dapat dipenuhinya hajat hidup, jasmani atau rohani, sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius, agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtiar ke dalam diri manusia, berupa pembinaan pertumbuhan yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja. Ikhtiar ini disebut pendidikan. Pendidikan mengarah pada diri manusia, sedangkan pembangunan mengarah keluar yaitu lingkungan sekitar. Pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai satu garis, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu dan saling mengisi. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. Yang pertama, segi sasaran pendidikan. Kedua, segi lingkungan pendidikan. Ketiga, segi jenjang pendidikan. Keempat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Segi lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan akan dilatih berbagai kebiasaan yang baik atau habit information tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, moral, dan ditanamkan keyakinan-keyakinan. Segi jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, memberikan bekal kepada para peserta didik secara berkesinambungan. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Dapat diartikan sebagai aktivitas, pembinaan, pengembangan, dan pengisian bidang-bidang kerja agar dapat memenuhi tujuan hidup warga negara suatu bangsa. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Menurut Langfeld, setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia, karena hanya manusia yang dapat dididik dan harus selalu dididik. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikarunia potensi untuk selalu menyempurnakan diri. Wujud pembangunan sistem pendidikan. A. Hubungan antar aspek-aspek. B. Aspek filosofi keilmuan. C. Aspek yuridis. D. Aspek struktur. E. Aspek kurikulum.
Tujuan pembangunan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional dibangun sebagai sarana yang mengantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya. Selanjutnya, persoalan pendidikan dilihat sebagai persoalan nasional karena pendidikan berhubungan dengan masa depan bangsa. Keragaman persepsi konsep pembangunan. Fletcher 1976 berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu yang alami bagaimana manusia, masyarakat, dan negara untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi, pembangunan itu semestinya mencakup manusia dan lingkungannya. Bila dianalisis secara filosofi, pembangunan terjadi dalam ruang yang berinteraksi penuh dengan faktor budaya, sosial, dan historis yang bersamaan dalam satu kelompok atau masyarakat. Peranan pendidikan dalam pembangunan. Yang pertama, mengembangkan teknologi baru. Kedua, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Ketiga, menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Keempat, pelaku generasi dan penciptaan budaya. Kelima, konsumen barang dan jasa.